Desember tahun 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah. Perkara penangguhan nomor 115-PDT-G-2020-PA-TWG segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Persidangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan register perkara nomor 0115-G-2020-PA-TWG pada hari Kamis 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Perkara cerai bedah nomor 115-PDT-G-2020-PA-TWG antara Nur Atika sebagai penggugat melawan Muhammad Rohidin sebagai tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Baik, penggugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap untuk persidangan hari ini. Baik, tergugat, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini, Pak. Baik, ini adalah persidangan terakhir ya. Bagaimana kesimpulannya, penggugat? Saya telah juga saya melihat saya ingin bercerai dengan tergugat karena sudah tidak kuat lagi hidup bersama. Baik, tergugat, bagaimana? Saya tidak ingin bercerai dengan istri saya, Pak. Suami Anda ya adalah sudah dari awal mengikuti persidangan ya. Ini adalah etikat yang baik ya. Dia ingin memperjuangkan rumah tangga ya. Tolong berubahlah pikiran ya. Ada pikiran lain untuk berubah ya. Pilihlah, jangan sampai anak nanti jadi korban dalam perkara ini ya. Penggugat oleh karena ini sedang berakhir, penggugat tetap pada gugatannya, tergugat juga tetap pada keinginannya. Ya, harapan kami majelis hakim dan tentunya harapan kita semua keluarga kalian rukun lagi, damai lagi ya. Yang kepada sudah tergugat juga teruslah berusaha, jangan pernah putus asa, karena kita tidak tahu Allah membukakan hatinya kapan. Mungkin bisa hitungan detik dia bisa membukakan hatinya gitu kan, bisa dulu. Baik, gugat dan tergugat, ini sidang terakhir. Sebelum perkara ini benar-benar ditetapkan, mari direnungkan terlebih dahulu, ya. Karena nanti menyesal apabila salah mengambil keputusan. Silakan merenung bagaimana selanjutnya. Belum tentu tergugat bisa mendapatkan seperti penggugat cantik selanjutnya, dan selanjutnya juga penggugat belum tentu bisa mendapatkan laki-laki setampan ini dan bisa berjuang ingin menetapkan rumah tangganya, mempertahankan rumah tangganya seperti ini, belum tentu ya. Mari sama-sama hatinya direndahkan kembali ya, hatinya dilembutkan kembali ya, dicerna kembali, dipikir kembali bagaimana nasib anak ke depan, nasib keluarga besar, itu dipertimbangkan semuanya.
Ya, jangan ambil egonya masing-masing. Dalam berumah tangga itu hal biasa, lumrah. Ada masalah, ada cobaan itu hal biasa. Namun kita yang menjalankan itu harus kuat, harus tetap kuat demi keutuhan rumah tangga kita. Ya, dipertimbangkan kembali. Baik, bagaimana gugat? Ya, dipertimbangkan kembali ya, tergugat. Baik, gugat gimana kesimpulannya? Gugat, bagaimana kesimpulannya? Saya tidak ingin pisahkan istri saya. Baiklah, kami majelis hakim hanya bisa membantu ya apa yang terbaik ya. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi keputusan majelis hakim itulah yang terbaik untuk penggugat ya. Kita semuanya berharap mudah-mudahan selesai persidangan ini ya, penggugat dan tergugat memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ya, sesuai dengan apa yang diinginkan ya. Apapun yang menjadi keputusan majelis hakim, mohon untuk diterima dengan lapang dada ya. Majelis hakim akan membacakan putusan ya, tolong disimak dan diperhatikan baik-baik ya oleh penggugat maupun tergugat ya. Putusan nomor 0115-PDT.G/2020-PA.TWG. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara Nur Atika binti Bejo, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT 001 RW 003 Chandra Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut penggugat, melawan Muhammad Rahidin bin Zainuddin, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 004 RW 001 Pulung Kencana, Kabupaten Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut tergugat. Pengadilan agama tersebut telah membaca berkas perkara, telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat, telah memeriksa bukti-bukti, surat dan saksi-saksi. Duduk perkara. Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah nomor 0115-PDT.G/2020-PA.TWG tanggal 9 Desember 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 550-57-8 Romawi-2017 tanggal 17 Juni 2017. 2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus gaji sedangkan tergugat berstatus bujang. 3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat Chandra Kencana selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di Pulung Kencana sampai pisah. 4. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Khairun Nisa binti M. Rohidin berumur 2 tahun. Saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan penggugat. 5. Bahwa pada awalnya pernikahan penggugat dan tergugat rukun dan damai, tetapi pada awal bulan Oktober 2019 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh A. Tergugat malas dalam bekerja dan tidak menafkahi anak dan penggugat. B. Tergugat selingkuh ada wanita idaman lain yang bernama Ajeng Puspitasari. 6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada awal bulan Agustus 2020 penggugat dan tergugat pisah rumah. Penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Chandra Kencana dan tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Pulung Kencana sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 3 bulan. 7. Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat telah berupaya untuk menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut di atas, penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan tergugat, dan menurut penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan tergugat. 9. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah CQ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut. Permainan 1. Mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menjatuhkan talak 1 bayat sugro tergugat M. Rohidin bin Zainuddin terhadap penggugat Nur Atika binti Bejo. 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku. Subsidiar apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari ini sidang ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan. Bahwa majelis hakim berupaya mendamaikan antara penggugat dengan tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama M. Aditya Wijaya secara hukum disepakati oleh penggugat dan tergugat. Namun sesuai laporan mediator tanggal 19 November 2020, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Bahwa telah dibacakan surat gugatan tergugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat. Bahwa atas surat gugatan penggugat, tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat membenarkan gugatan penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 7. 2. Bahwa terhadap petentium penggugat angka 2, tergugat keberatan. Tergugat mengaku salah dan ingin memperbaiki kesalahannya kepada penggugat. 3. Bahwa tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama penggugat karena tergugat sangat mencintai dan menyayangi penggugat serta anak-anaknya. Bahwa atas jawaban lisan tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya semula. 2. Bahwa penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan tergugat. Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan replik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa pada pokoknya tergugat tetap pada jawabannya semula. 2. Bahwa tergugat tetap ingin memperbaiki dan menjaga keutuhan rumah tangganya dengan penggugat. 3. Bahwa tergugat sangat mencintai dan menyayangi penggugat serta anak-anaknya. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut. 1. Surat fotokopi kartu tanda penduduk NIK 181414109970002 atas nama penggugat tanggal 5 Agustus 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P1. 2. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 550-57-8 Romawi-2017 tanggal 17 Juli 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh kantor